An-nasihatu sahlatun wal muskilu qabuluha. Pada dasarnya semua orang itu bisa untuk berbicara. Semua orang itu bisa menasehati orang lain. Itu sangat gampang bagi kita menasehati, berbicara, berpendapat kepada orang lain, itu sangat gampang. Lalu apa yang kita permasalahkan? Wal muskilu qabuluha. Menerima nasihat, menerima pendapat orang lain itu sangat sulit. Seperti contoh, ada orang tua jarang sholat, kok nyuruh, kok menasehati anaknya atau saudaranya untuk melaksanakan sholat sing rajin. Nah, pasti si anak atau si saudara atau teman berkata, lah kamu aja nggak pernah sholat, kamu aja jarang sholat kok nyuruh-nyuruh. Pasti seperti itu jawabannya. Oleh sebab itu, kita sebelum memberikan nasihat kepada orang lain, sebelum memberikan pendapat kepada orang lain, kita koreksi dulu diri kita perbaiki dulu kita perbaiki diri kita. Jangan sampai sebelum kita menasehati orang lain, kita dinasehati. Kita laksanakan hal yang baik-baik, baru kita bisa memerintahkan, baru kita bisa menyuruh, baru kita bisa menasehati. Seperti ada di perkumpulan organisasi, pastinya dari seksi ke seksi yang lain berbeda pendapat. Seksi yang satu berpendapat A, seksi yang B itu berpendapat lain. Bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Kita sebagai pendengar itu harus mendengarkan pendapat si A dulu. Kita saring, kita kelola baiknya bagaimana. Baru kalau kita sudah menerima pendapat orang lain, kita bisa berargumen, kita bisa berpendapat bagaimana baiknya, bagaimana solusi untuk hal tersebut. Jangan kita gegabah, jangan kita egois. Pokoknya pendapat saya harus diterima, itu nggak bisa. Bukan jiwa seorang yang baik-baik kalau seperti itu. Kita harus menghargai pendapat orang lain dulu. Kalau pendapat kita itu baik dihargai, kita tidak mau memberikan, kita tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kok pendapat kita ingin didengarkan? Jauh itu, gak mungkin. Man khodama hudima. Orang yang menghargai pasti bakal dihargai. Itu sangat penting. Jangan sampai kita itu gegabah dalam mengambil keputusan. Perlu adanya perkumpulan terlebih dahulu. Kita menasehati anak kita, kita tidak pernah sholat. Bagaimana? Ya si anak yang gak mau, bapaknya harus sholat, perintah-perintah kan sholat. Mboten kados niku, semua itu ada tatanannya. Semua itu ada aturan tersendiri-sendiri. Kita itu tidak boleh gegabah. Harus memakai aturan yang sudah tercantum. Ketika kita tidak paham, ketika itu kita harus bertanya, bagaimana baiknya? Ada tempat kita bertanya, ada tempat kita ditanya. Fala yambahi lil jahil yaskutu bil jahil.
Tidak sebaiknya bagi orang yang tidak pandai itu diam dengan ketidakpandaiannya. Wis bodoh ora pinter, menang bae ora gelem takon. Alhamdulillah. Ya sekiranya kita tidak tahu, kita tidak pandai dalam bidang tersebut, kita tanyalah, bertanya. Apa sih susahnya kita bertanya? Kita tersesat pasti kita bertanya. Kalau nggak bertanya, sesat kita di jalan. Sebaliknya wal ngalim yaskutu bil alim. Kan ada biasanya murid atau pelajar ketika tidak tahu sudah bertanya kok, ditanya kok nggak mau menjawab. Yang pintar itu tidak mau menjawab. Itu bukan seorang yang pintar, melainkan itu adalah orang yang bodoh. Sudah jelas itu wal ngalim yaskutu bil alim. Tidak sebaiknya bagi orang yang pandai itu diam dengan kepandaiannya. Pinter enggo dewek, pinter untuk diri sendiri. Enggak, itu bukan yang dimaksud. Baginya orang yang pandai itu berikanlah jawaban, berikanlah fatwa-fatwa yang baik. Ada yang bertanya ya dijawab. Harus itu. Orang yang mengerti harus menjawabnya. Nggak boleh sendiri-sendiri. Yang tidak pandai, jangan kita mengatakan bodoh, terlalu kasar. Yang tidak pandai, itu ya bertanya. Yang pandai, itu memberitahu kepada yang belum pandai. Kesimpulan dari semua itu, kita ambil yang baik-baik, bahwasanya an-nasihatu sahlatun wal muskilu qabuluha. Ngomong ke gampang, nasihati gampang, kepenak, kabeh wong ki bisa. Tetapi apa kita bisa menerima nasihat? Kita bisa menerima pendapat dari orang lain? Belum tentu. Belum tentu kita itu bisa menerima nasihat orang lain. Sangat susah. Sangat susah. Maka sering saya katakan, dengarkanlah nasihat orang lain dulu, dengarlah pendapat, dengarlah argumen orang lain, baru kita bisa berpendapat, baru kita bisa berargumen, baru kita bisa menasihati orang lain. Kalau belum seperti itu, jangan main-main dengan nasihat. Terima kasih. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, biar video saya bisa berkembang.